Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkil Kapusin hendak membawakan renungan kepada kita Kamis pekan ketiga Paskah yang dikutip dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Demikian bunyinya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, roti hidup untuk kehidupan sejati. Sekarang ini makin marak iklan di berbagai media sosial, televisi, radio, surat kabar, majalah, maupun spanduk besar-besar di pinggir jalan. Berbagai cara dibuat untuk menarik hati konsumen agar melihat, mendengar, dan tertarik untuk membeli produk atau tawarannya. Dalam Injil hari ini, Paskah ketiga, Yesus menyampaikan tawaran surgawi. Yesus memperkenalkan dirinya secara tegas dalam bahasa yang meyakinkan sekaligus mengundang perhatian. Dengan gaya bahasa bernada promosi, Yesus berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Suatu gaya penyampaian yang sungguh menarik dan meyakinkan. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti, santapan yang turun dari surga. Dengan gaya bahasa yang bernada promosi ini, Yesus mau mengundang orang beriman untuk datang menyambut dan menyantap tubuhnya. Perkataan Yesus sebagai roti hidup bukan sekedar kata-kata saja. Hal itu telah dipenuhinya ketika malam perjamuan terakhir. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal. Yesus menghadirkan dirinya lewat perjamuan kudus, yaitu Ekaristi kudus. Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi, Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya. Yesus sungguh memberi dirinya menjadi santapan dan minuman rohani bagi para murid dan bagi semua yang percaya. Kini pemberian diri Kristus sebagai santapan dan minuman rohani kita terima melalui Ekaristi Kudus. Tuhan sungguh hadir dalam perjamuan kudus. Yesus sendiri yang langsung memerintahkan para rasul untuk melakukan perjamuan kudus itu, untuk dilakukan terus-menerus dalam gerejanya. Yesus sendiri berkata bagi murid-murid, lakukanlah ini menjadi kenangan akan aku. Gereja Katolik sungguh setia pada pesan Yesus itu. Setelah kebangkitan, para rasul bersama umat perdana tekun dan setia melakukan perjamuan Tuhan.
Mereka memecahkan roti, mendengar sabda dan pengajaran para rasul. Sebagai orang beriman dan Katolik lagi, kita pantas bersyukur karena selalu diberi kesempatan untuk dapat bersatu dengan Yesus Kristus melalui Ekaristi Kudus. Saudara-saudara, dalam Ekaristi saat konsekrasi terjadi transubstansi, yaitu roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Marilah kita rayakan perayaan Ekaristi dengan penuh iman dan hikmat. Di sana kita diundang oleh Tuhan sebagai tamu istimewa untuk menyambut tubuhnya sebagai santapan rohani yang memberi kita daya hidup ilahinya. Setiap kali ada Ekaristi, mari kita sempatkan waktu untuk hadir dan ikut menikmati jamuan Tuhan. Roti hidup adalah tubuh Kristus yang memberi kita hidup dan keselamatan. Dengan menyantapnya, kita akan beroleh hidup kekal. Pace bene, salam sejahtera untuk kita, berkat Tuhan selalu